Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman subscriber yang udah subscribe channel ini dan kawan-kawan yang baru datang, baru mampir di channel Lapak Horor ini. Belakangan banyak yang nanya, bang, lu indigo ya? Ya, kalau boleh jujur sih, enggak. Gue nggak indigo sama sekali. Gue kadang melihat yang begituan ya, itu bukan karena indigo atau gimana gitu ya. Kan biasanya kalau orang indigo itu ngelihatnya dia terus menerus gitu ya, dia awas gitu, dia bisa ngelihat yang kayak begituan dimanapun gitu, kapanpun gitu. Dan sementara yang gue alamin sih, gue melihat kayak gitu tuh cuman pas lagi apes aja gitu. Jadi nggak setiap saat gue bisa melihat gitu. Bahkan kalau misal ada orang pinter gitu lagi ngomong, oh di sana itu ada ini, ada itu, ya jujur aja gue nggak bisa melihat gitu. Gue nggak bisa melihat, gue cuma pas lagi apes aja, ya gue bisa melihat kayak gitu. Yang mungkin orang lain nggak bisa lihat ya, cuman gue bisa lihat. Dan ini tuh udah dari pas gue kecil ya. Ada pengalaman pas gue masih kecil itu, gue belum sekolah pas itu, gue masih kecil banget. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ya usia gue. Gue masuk SD itu umur 6 tahun, lumayan gede juga pas itu. Jadi kejadiannya itu pas itu gue lagi main ke rumah kakek. Rumah orang tua sama kakek itu nggak terlalu jauh, jadi gue sering main ke sana. Kadang juga tidur di sana juga. Nah, rumah kakek itu rumah dulu gitu, dan di sana itu kalau rumah orang dulu itu di bagian belakangnya itu suka terbuka gitu. Tengahnya tuh ada yang kebuka, setelah itu baru kamar mandi bagian belakang. Jadi ada bangunan utama, terus tengahnya ada ruang terbuka, biasanya buat jemuran gitu. Setelah itu baru kamar mandi, dapur, dan yang lain-lain, pokoknya di bagian belakang sana gitu. Nah, kamar mandi itu bentuknya pun nggak kayak kamar mandi sekarang. Kalau kamar mandi sekarang kan full kayak kamar gitu ya biasanya, rapat penuh dari atas sampai bawah. Kalau dulu tuh enggak, jadi temboknya itu cuman setengahnya lah, setinggi mungkin kalau orang dewasa itu sampai ke dada bagian atas gitu. Jadi kalau ada orang mandi itu kita masih bisa melihat kepalanya gitu, dadanya sama kepalanya tuh masih kelihatan dari luar gitu. Pas itu sore hari ya, gue ngalamin sih beberapa kali gue melihat sosok itu di situ, itu beberapa kali, jadi nggak cuma sekali doang. Pas itu malam deh, gue ambil yang malam aja, soalnya sore juga pernah, malam juga lebih sering gitu. Jadi pas itu gue kan sering bolak-balik ke depan belakang gitu, dan pas itu tuh maghrib lah, antara sore dan malam maghrib gitu. Itu gue pas lagi ke belakang, pas di pintu belakang itu, gue melihat ke arah kamar mandi itu ya. Itu ada sosok berdiri di sana. Itu gue pikir kakek gue ya. Jadi cuman gue baru ngeh, itu tuh ya pas udah gede gitu, ternyata itu tuh sesuatu gitu. Jadi dia tuh ada sosok putih di sana. Terus yang gue ingat itu ada ikat kepalanya gitu. Ya, mungkin kalian tahu lah itu apa gitu. Nah ya itu pocong gitu kan. Itu ada ikat kepalanya, ada kepalanya juga, ada punggungnya. Jadi posisi dia itu ngebelakangin gue. Terus yang gue inget banget itu, gue lagi ngeliatin itu siapa, pikir kakek kan. Pas gue liatin gitu, itu si pocong itu tuh kayak orang abis kencing gitu, gedek gitu loh, gitu. Gimana ya gambarnya ya, pokoknya kayak kalau misal kalian misalnya yang cowok ya terutama ya, abis kencing kan suka gili-gili gimana tuh. Nah itu tuh ada momen gedeknya gitu. Nah itulah dia kayak gitu, dia posisinya berdiri, dan gue pikir itu kakek gue lagi kencing gitu ya. Ternyata itu bukan gitu. Pernah sih sesekali itu gue lihat dia hampir nengok gitu ya, cuman entah kenapa pas itu gue lari gitu. Tapi gue nggak merasa takut, cuman gue lari gitu aja, feeling kali ya. Cuman ya habis itu
gue biasa aja sih, jadi nggak ada rasa takut-takutnya. Besoknya tau gue masih ke situ lagi dan masih ngeliat juga beberapa kali. Dan sebenarnya gue ngeliat itu bukan cuma di kamar mandi doang. Gue pernah ngeliat, jadi di samping kamar mandi itu kan ada tempat duduk gitu. Ada tempat duduk. Nah, gue pernah ngeliat, tapi malam ya kejadiannya. Jadi antara bangunan utama sama yang ruang belakang itu pakai pintu, tapi pintunya pintu kaca. Gue lihatnya dari dalam, dari kaca itu tadi sama sosok yang pocong itu lagi duduk di situ. Dia lagi duduk, kepalanya nunduk gitu sambil sesekali manggut-manggut gitu. Dan gue biasa aja gitu, gue cuman cerita. Itu ada putih-putih gitu kan, dan pas itu gue belum tahu kalau itu tuh pocong gitu. Gue bilang ke bapak pas itu ya, itu ada putih-putih gitu, terus ya udah gue disuruh masuk akhirnya. Ya kurang lebih kayak gitu doang sih ceritanya. Salah satu pengalaman gue pas kecil, gue melihat pocong gedek di kamar mandi kakek gue, dan gue sering liatnya di situ ya. Posisinya sama, dia ngebelakangin gue, dan gue ingatnya itu badannya itu kurus, jadi nggak gempal gitu, nggak punggungnya gitu ya. Punggungnya tuh agak kurus, agak melengkung gitu. Makanya pas awal itu tuh gue pikir itu kakek ya, soalnya kakek juga nggak gemuk, dia agak kurus gitu. Gue pikir itu kakek gue, ternyata setelah gue pikir-pikir itu bukanlah, karena kepalanya ada ikatannya dan mirip dengan apa yang kita kenal dengan istilah pocong gitu. Kalau sekarang sih kamar mandinya udah dibongkar dan sosok itu udah nggak ada di situ. Kebetulan gue juga masih sering main ke rumah almarhum kakek gue, sekarang udah meninggal beliau itu. Gue main ke situ dan sekarang udah nggak ada apa-apa di sana, udah pergi semuanya. Oke, segitu aja cerita kali ini. Next, insya Allah gue sambung lagi dengan pengalaman-pengalaman gue yang lain. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah mampir ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.